pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk peningkatan pelayanan, insya Allah tahun ini juga sesuai arahan kemarin konsultasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi akan dilakukan perbaikan dermaga MB yang kerusakannya sudah sampai 90%. Ya adalah, tapi cuma 1-2 dinas, contohnya perdagangan, perikanan, adalah, tapi tidak kayak pertama. Pertama bisa mencapai berapa? 30 ton. Setelah itu bertahap sekarang ya paling 3 ton. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Dermaga MB Pelabuhan Feri Bau-Bau Wara ditutup sementara. Forum Bulog Kota Bau-Bau mencatat semakin sedikit ASN Kota Bau-Bau menyerap beras petani lokal. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Sabtu 18 Juni 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita sampaikan berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 melaporkan data jumlah pasien terinfeksi virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah 1.220 orang pada Jumat 17 Juni 2022. Dengan demikian, total ada 6.065.644 kasus positif yang tercatat sejak virus tersebut ditemukan di Indonesia pada 2019 lalu. Terlihat juga untuk jumlah pasien sembuh bertambah 556 orang dengan total yang terhitung sejak kemarin sebanyak 5.901.639 pasien yang sembuh. Sementara untuk pasien yang meninggal bertambah 6 orang sehingga total ada 156.679 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dermaga MB Pelabuhan Feri Bau-Bau Wara ditutup sementara. Saat ini operasional kapal feri menggunakan dermaga pelencengan yang berada di sisi timur pelabuhan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Dengan alasan keselamatan pengguna jasa, maka kita menutup sementara per 1 Juni. Surat edarannya sudah ada. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sementara menonaktifkan penggunaan dermaga movable bridge atau dermaga MB kapal feri lintasan Bau-Bau Wara. Kepala Unit Penyelenggara Teknis Daerah UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Boni Heria, kepada RRI Jumat menyebutkan penutupan sementara dermaga MB tersebut mulai berlaku sejak 1 Juni 2022. Dijelaskan kebijakan penutupan sementara itu diambil karena akan dilakukan perbaikan dermaga yang kini kerusakannya telah mencapai 90%. Selama masa perbaikan tersebut, kapal feri akan bersandar di dermaga pelencengan yang berada di sisi timur pelabuhan. Untuk peningkatan pelayanan, insya Allah tahun ini juga sesuai arahan kemarin konsultasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi akan dilakukan perbaikan dermaga MB yang kerusakannya sudah sampai 90%. Dengan alasan keselamatan pengguna jasa, maka kita menutup sementara per 1 Juni. Surat edarannya sudah ada, sudah edarkan. Lanjut Boni, setelah dermaga MB ini selesai diperbaiki, maka semua kapal feri yang beroperasi di Pelabuhan Feri Bau-Bau akan menggunakan dermaga MB tersebut. Dermaga pelencengan yang saat ini digunakan akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan railing yang saat ini juga dalam kondisi rusak.
Setelah itu difungsikan, maka semua kapal yang melalui pelabuhan penyeberangan Bau-Bau harus melalui MB, jembatan MB. Jembatan Pensengan akan kami tutup dan akan dilakukan perbaikan railing yang telah dirusak. Boni menyebutkan perbaikan dermaga MB yang usianya sekira 15 tahun tersebut akan dikebut dan ditarget dapat difungsikan kembali sebelum arus lebaran Idul Adha nanti. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Perum Bulog Kota Bau-Bau mencatat semakin sedikit ASN Kota Bau-Bau menyerap beras petani lokal. Dari sebelumnya 30 ton per tahun, maksud kami per bulan, kini hanya 4 ton. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Ya, adalah tapi cuma 1-2. Dinas banyak perdagangan. Kerjasama yang dibangun pemerintah Kota Bau-Bau dengan Perum Bulog tahun 2021 lalu untuk meningkatkan serapan beras petani lokal dengan menjualnya kepada aparatur sipil negara ASN rupanya hanya meningkat sementara. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ardiansa mengakui saat ini semakin sedikit ASN Bau-Bau membeli beras petani lokal. Dalam sebulan, kata Ardiansa, rata-rata ASN yang membeli beras lokal melalui Bulog Bau-Bau paling banyak 4 ton, padahal sebelumnya bisa mencapai 30 ton sebulan. Ya, adalah tapi cuma 1-2. Dinas banyak perdagangan, perikanan, adalah. Tapi tidak kayak pertama. Pertama bisa mencapai berapa ton? 30 ton. Setelah itu bertahap-tahap sekarang ya palingan 3 ton, 4 ton. Ardiansa mengaku tidak mengetahui pasti penyebab menurunnya minat ASN Bau-Bau membeli beras petani lokal. Karena kata Ardiansa, jika dibandingkan dengan data penjualan beras lokal Kota Bau-Bau kepada ASN Kabupaten Buton Selatan, jumlahnya relatif stabil, di mana sejak awal di launching hingga saat ini mampu terjual sebanyak 7 ton sebulan. Meski begitu, kata Ardiansa, pihaknya selalu siap menyerap beras petani lokal untuk disalurkan kepada ASN Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Puluhan lansia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Buton Selatan kecipratan bantuan provinsi. Total kuota penerima di Buton Selatan mencapai 70 orang tersebar di 2 kecamatan. Wauda Nurliani menurunkan laporannya. Kabupaten Buton Selatan Busel mendapatkan kuota pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS dari Sentra Mewahai Kendari sejumlah 70 orang yang diprioritaskan bagi lansia dan disabilitas. Sebelumnya kuota yang disiapkan sejumlah 109, namun karena banyak respon kasus dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga jumlah penerimanya berkurang. Kepala Dinas Sosial Buton Selatan melalui kepada bidang rehabilitasi sosial Haryadi menyebutkan, dengan jumlah kuota yang ada sejumlah 70 PPKS tersebut akan disebar di 2 kecamatan, masing-masing 35 PPKS untuk Kecamatan Batauga dan 35 PPKS lainnya di Kecamatan Siompu. Pemilihan kedua kecamatan itu dinilai berdasarkan tingginya jumlah lansia dan disabilitas di wilayah tersebut. Dalam bentuk uang cash transfer nanti buka rekening mereka di template. Kami tinggal menunggu itu lagi, nanti kalau sudah ini hasil asesmen sudah lengkap, kami kirimkan dengan jenis-jenis kebutuhan mereka. Nanti baru di Kemensos akan kirimkan dengan kita untuk buka template-nya di bank itu yang akan ditunjuk. Itu kalau tahun lalu sih pagunya nyampe 2.400.000 per PM per penerima manfaat dengan disabilitas. Tapi untuk tahun ini kayaknya sih tinggal 2 jutaan tuh. Lanjut Haryadi, proses penerima bantuan masih melalui beberapa tahapan. Setelah proses asesmen tahap 2 bulan ini akan dilanjutkan dengan verifikasi data. Bantuan yang akan diterima masing-masing orang berupa uang tunai, nominalnya sekitar 2 juta rupiah yang akan ditransfer ke rekening setiap penerima. Sementara berdasarkan hasil asesmen di Kecamatan Batauga untuk lansia memerlukan kebutuhan pokok keluarga, sementara PPKS anak penyandang disabilitas di Desa Lawela memerlukan kebutuhan kelengkapan sekolah. Adapun 2021 lalu, penerima bantuan bagi lansia mencakup 90 orang, tersebar di beberapa kecamatan se-Kabupaten Buton Selatan. Wauda Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan stok beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok aman jelang Hari Raya Idul Adha 2022. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
Kalau kebutuhan menjelang Idul Adha aman lah, kalau beras itu sudah ada 600 ton. Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan stok beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha 2022. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ardiansa mengatakan saat ini stok beras di gudang Bulog Bau-Bau sebanyak 600 ton dan dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat Hari Raya Idul Adha bahkan hingga 3 bulan setelahnya. Kalau kebutuhan menjelang Idul Adha aman lah, kalau beras itu sudah ada 600 ton. Kalau untuk beras tadi Bang, itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat? Aman 3 bulan ke depan. Ardiansa mengatakan, selain stok beras yang mencukupi jelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Bau-Bau juga telah memesan gula pasir sebanyak 50 ton. Gula pasir tersebut, kata Ardiansa, diperkirakan akan tiba di kota Bau-Bau bulan Juni ini. Gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau saat ini masih ada kurang lebih 2 ton. Kalau gula, sementara dalam perjalanan saya sudah minta lagi 50 ton untuk persiapan Idul Adha. Aman lah untuk perjalanan karena kita jaga memang sebelum Idul Adha kita sudah pesan gula. Karena kan pasti itu lagi yang banyak pada kita, siapa tahu nanti ada permintaan dari Pemda lagi, kita pasang gula. Ardiansa mengatakan Perum Bulog Bau-Bau menjual beras premium kepada konsumen seharga 105.000 kemasan 10 kg dan gula pasir seharga Rp14.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ardiansa juga mengatakan pihaknya masih memiliki sisa stok minyak goreng kemasan sebanyak 300 liter yang diadakan Bulog Bau-Bau bulan Ramadan 2022 lalu sehingga harganya masih dijual Rp28.000 per liter. Kalau kita jualkan di sini 28 per liter karena kita masih yang lama. Kan memang kita beli waktu pulang puasa kemarin banyak. Kalau memang sudah habis kita cari lagi, kalau tidak kita jual lagi. Mudah-mudahan mungkin dibawain lagi nanti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dermaga MB Pelabuhan Feri Bau-Bau Uara ditutup sementara. Perum Bulog Kota Bau-Bau mencatat semakin sedikit ASN Kota Bau-Bau menyerap beras petani lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.